Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas perangkat terbaru dari Tekno di Indonesia yang digadang-gadang sebagai HP gaming berharga terjangkau di kisaran 2 jutaan rupiah, yaitu POVA 6. Selain memiliki spesifikasi yang diklaim andal untuk main game kompetitif, Tekno POVA 6 juga menyertakan bonus berupa in-game item untuk Free Fire dan desain unik dengan lampu LED. Jadi Kompas Tekno kebetulan dapat varian Free Fire Edition dari Tekno POVA 6. Datangnya dalam box yang gede kayak gini ya, karena di dalamnya ada tambahan beberapa aksesori. Mari kita buka dulu. Ini adalah selebaran untuk menyatakan rasa terima kasih dari Tekno. Nah, aksesori yang tadi saya bilang, yang pertama itu adalah cooling fan atau kipas pendingin ya, bentuknya seperti ini dengan warna hitam dan oranye. Gunanya itu adalah untuk meredam panas ketika kita main game dan diletakkan di belakang HP-nya ya. Lalu untuk aksesori yang kedua itu adalah earphone berkabel, bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia ini tipenya adalah in-ear ya, seperti ini, dan konektornya itu ujungnya adalah USB-C. Selain itu di sini juga ada beberapa ear tips dengan beberapa ukuran ya, ukuran yang beda. Lalu ada klip juga untuk menempatkan earphone ini ke baju. Nah, earphone-nya ini yang warnanya hitam dan merah, tipe in-ear ya. Ada ear tips buat diletakkan di telinga seperti ini. Nah, menariknya earphone ini juga punya mic jenis boom seperti ini. Jadi dia ada tangkainya dan ada konektor jack audio buat ditancapkan di unit earbud sebelah kiri. Kayak gini, ini ada lubang konektornya, kemudian ini ada jack konektornya dari mic boom-nya. Ini kita tancapkan, kemudian kita kenakan ke telinga seperti ini. Nah, jadinya lebih kurang seperti ini ya, dan karena mic-nya ada di ujung tangkai boom seperti ini, seharusnya bisa lebih bagus untuk komunikasi di dalam game. Terus selain itu ada juga kabel, ini tipenya USB-A ke USB-C. Kayaknya sih ini buat ngecharge unit fan-nya ya, karena unit fan-nya ini juga ada baterainya dan dia punya konektor USB-C di bagian samping sini letaknya. Satu catatannya, Tekno POVA 6 Free Fire Edition hanya tersedia buat para pemesan online pertama aja beberapa waktu lalu. First come, first serve, jadi nanti kalau misalnya kalian beli di pasaran, kemungkinan dapatnya yang kemasan retail standar. Box kemasan detailnya sendiri seperti ini ya, tampilannya di bagian depan ada gambar karakter, ini namanya Kelly dari game Free Fire. Berikut nama produknya pastinya Tekno POVA 6 dan sejumlah feature andalannya juga ada di bagian bawah sini. Terus di pojokan atas juga ada keterangan varian memori dari ponsel yang ada di dalam kemasan. Kebetulan saya dapat yang varian RAM 12GB dan storage 256GB ya. Plus 12GB, tapi itu mengacu pada virtual RAM bukan RAM fisik. Di bagian samping-samping ada keterangan lagi tentang spesifikasinya, termasuk SoC yang digunakan dan juga feature dari layarnya. Unit yang ada di tangan saya ini kebetulan adalah varian Interstellar Blue atau biru. Lucunya gambar ponsel yang biasanya ada di depan ini justru ada di bagian belakang box kemasannya ya, dari Tekno POVA 6, dan warnanya juga kayaknya beda nih dari keterangan di label yang tadi. Ini lebih ke black kayaknya ya, lebih ke hitam gitu, bukan biru. Oke, sekarang mari kita buka kemasannya, Tekno POVA 6. Nah, jadi pertama kali kita buka kemasannya, kita langsung disambut oleh unit HP-nya yang masih terbungkus plastik pelindung. Dan di sini sekali lagi ada tulisan spesifikasinya, kita bisa lihat. Dan nah ini dia, Tekno POVA 6. Warnanya beda ya dari gambar yang ada di kemasannya. Kalau di kemasan ini warnanya adalah hitam, sementara di tangan saya ini unitnya adalah warna Interstellar Blue alias biru. Di balik unit HP-nya kita bisa menemukan sebuah kompartemen yang memuat serangkaian aksesori pelengkap. Di sini ada ada voucher. Ini untuk bonus in-game item dari game Free Fire. Gift code
Nanti kita bisa scratch sendiri untuk lihat kodenya. Kemudian ini ada booklet untuk petunjuk penggunaan singkat. Oke. Ini juga ada keterangan kartu garansi. Terus ini ada beberapa stiker ya dengan tema Free Fire, dan termasuk ada salah satunya yang bergambar karakter Kelly tadi. Ini untuk keterangan garansinya juga 12 plus 1 bulan by the way. Dan yang paling penting ini mungkin adalah bonus aksesori berupa soft case transparan. Nah, ini gunanya nyalain dan ngebukan adalah untuk melindungi perangkatnya. Dan di dasar kemasan ada juga serangkaian aksesori yang nggak kalah penting. Di sebelah samping sini kita bisa menemukan sebuah SIM card ejector tool ya. Bentuknya persegi panjang seperti ini handle-nya. Oke. Kemudian ada juga unit charger dan kabel USB-A ke USB-C. Nah, chargernya ini dia punya konektor USB-A, lalu keluaran dayanya itu adalah 70 watt atau sesuai dengan dukungan daya fast charging dari Tecno Pova 6. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari charger tambahan untuk melakukan fast charging. Oke, buat HP-nya sendiri bentuknya kayak gini nih, Tecno Pova 6. Kalau dilihat sekilas sih, smartphone ini desainnya mirip banget dengan HP gaming lain yang baru aja meluncur belakangan ini juga ya, yaitu Infinix GT 20 Pro. Mungkin karena Infinix dan Tecno ini sebenarnya satu payung ya, sama-sama di bawahnya Transsion Holdings. Seperti Infinix GT 20 Pro, Tecno Pova 6 pun memiliki rancangan geometris dengan garis-garis tegas seperti ini. Tapi tetap ada beberapa perbedaan ya, terutama dari segi harga karena dua HP itu beda segmen pasar. Tecno Pova 6 juga dibekali dengan lampu LED, tapi letaknya itu di bagian modul kamera dan bentuknya mirip huruf Y. Seperti juga di Infinix GT 20 Pro, lampu LED Tecno Pova 6 berfungsi sebagai penanda notifikasi kalau ada panggilan masuk dan charging misalnya. Kita juga bisa bikin supaya lampunya nyala terus dengan pilih opsi party mode di pengaturannya. Jadinya kayak adik kakak ya, Tecno Pova 6 dengan Infinix GT 20 Pro. Anyway, Tecno Pova 6 punya layar AMOLED dengan diagonal 6,78 inci dan refresh rate 120 Hz. Bezelnya kelihatan lumayan tipis ya, karena emang diklaim ketebalannya itu cuma sekitar 1,3 mm. Nah, di bagian atasnya ini ada punch hole yang memuat kamera depan 32 megapiksel. Lalu di bagian bawah, kalian bisa menemukan pemindai sidik jari jenis in-display. Ini sekaligus jadi pembeda dari Tecno Pova 5 sebelumnya, yang masih menggunakan pemindai sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Bodi Pova 6 terbilang cukup tipis ya, dengan ketebalan sekitar 7,9 mm. Bobotnya itu standar aja buat ukuran HP seukurannya ini, yaitu di kisaran 195 gram. Bentuk ponselnya sendiri ini cenderung kotak, persegi seperti ini dengan sudut-sudut yang tegas, tapi untungnya masih membulat sehingga nggak merasa nusuk di tangan ketika kita pakai buat main game seperti ini. Buat varian warna Interstellar Blue yang saya pegang ini, punggungnya itu glossy ya, jadi dia mengkilap. Warnanya biru metalik seperti ini dan ya gampang ternoda sidik jari sih. Dan berasa agak licin juga, terutama dari bagian framenya yang finishingnya itu frosted seperti ini. Warnanya senada juga ya, by the way, sama-sama biru. Nah, paling nggak untungnya sih, di kemasannya itu sudah ada aksesori berupa soft case yang transparan. Jadi paling nggak bisa mengatasi soal masalah, ya paling nggak sedikit menyembunyikan noda sidik jari lah ya. Dan bikin HP-nya juga jadi lebih nyaman digenggam. Kalau kita perhatikan di HP-nya, di sisi bawah ini terdapat konektor USB-C. Kemudian masih ada konektor untuk jack audio 3,5 mili. Lalu saya jajar juga di sini ada loudspeaker yang pertama. Terus, kalau kita lihat bagian atas, nah ini dia masih menyediakan AR Blaster ya, yang fungsinya untuk mengendalikan perangkat-perangkat home appliances seperti AC dan TV. Lalu ada juga loudspeaker yang kedua. Atau dengan kata lain, Tecno Pova 6 ini punya keluaran suara stereo. Laci SIM card Tecno Pova 6 bisa memuat 2 buah kartu nano SIM berikut 1 buah kartu memori micro SD secara bersamaan. Kemudian, seperti biasa, tombol pengatur volume dan power adanya di sebelah kanan. Untuk rangkaian kamera belakangnya, Pova 6 punya kamera utama 108 megapiksel. Di sini ada kamera kedua juga ya, cuma nggak ada keterangan fungsinya buat apa, saya cari-cari di internet juga nggak ada informasinya, jadi kemungkinan ya bisa jadi cuma untuk gap sensor aja ya, atau dengan kata lain ya sekedar pajangan aja.
Yang bisa dipakai adalah kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel. Dan selain itu, di sini ada juga unit LED flash berupa quad LED. Gimana dengan spesifikasinya? Ini adalah salah satu aspek yang dibanggain oleh Tekno di POVA 6, yang diklaim bisa menjalankan game kompetitif Free Fire dan Mobile Legends dengan frame rate hingga 90 fps. Dua game kompetitif itu sebenarnya juga nggak terlalu berat sih ya, dan pastinya frame rate di dalam game juga tergantung setting grafis di gamenya seperti apa. Dapur pacu POVA 6 sendiri mengandalkan chip MediaTek Helio G99 Ultimate yang diklaim 10% lebih kencang dari Helio G99 standar yang dipakai di Tekno POVA 5 sebelumnya. Chip tersebut dipasangkan dengan dua opsi RAM, yaitu masing-masing 8GB atau 12GB. Berikut media internal 256GB. Baterainya untuk kapasitasnya itu adalah 6000 mAh dan diklaim bisa diisi dari kondisi kosong hingga penuh dalam waktu 50 menit lewat fast charging 70 watt yang chargernya untungnya sudah disertakan di dalam kemasan ya, jadi nggak usah dicari-cari lagi. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 dengan antarmuka iOS 14. Tekno turut menyediakan aplikasi GameSpace. Ini fungsinya adalah sebagai hub yang menyatukan semua game di dalam perangkat dan pastinya juga ikut memaksimalkan performa game. Nah, Sobat Tekno, itu tadi pembahasan singkat kita tentang Tekno POVA 6, HP gaming terjangkau yang mulai dijual di harga 2 jutaan rupiah. Lebih tepatnya ada dua versi dari HP ini ya, yaitu varian 8GB 256GB yang dibanderol 2,8 juta rupiah dan varian 12GB 256GB dengan harga 3,2 juta rupiah. Kalau berminat, kalian sudah bisa membelinya di gerai-gerai rekanan Tekno di seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Saya Yogi Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.